Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rini Kurniasi SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Industri, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul pembuatan bioetanol dengan teknik imobilisasi sel Saccharomyces cerevisiae dari limbah kertas HPS. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu ada Nabilah, ada Anggita, dan saya sendiri Ana Aulia Rohman, ada Rivaldo, dan juga Intan Safitri. Indonesia menghasilkan sampah kertas sekitar 67,8 juta ton per tahun, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Penyumbang terbesar dari total limbah tersebut terutama berasal dari sekolah, perguruan tinggi, dan juga perkantoran. Jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah kertas ini dapat mencemari lingkungan dan menambahkan volume sampah yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Namun, limbah kertas seperti kertas HPS bekas memiliki kandungan selulosa yang tinggi, sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dalam produksi bioetanol. Secara umum, produksi bioetanol yang berasal dari kertas memiliki dua tahap utama, yaitu hidrolisis dan juga fermentasi. Mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae banyak digunakan dalam fermentasi karena kemampuannya dalam mengonversi gula menjadi etanol dengan efisiensi lebih tinggi. Produksi bioetanol mulai mengarah ke metode yang lebih modern, salah satunya dengan menggunakan teknik imobilisasi sel dengan memanfaatkan limbah kertas HPS sebagai bahan baku bioetanol dan menerapkan teknik imobilisasi sel. Proses produksi bioetanol dapat lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi limbah kertas yang mencemari lingkungan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi imobilisasi sel Saccharomyces cerevisiae terhadap kadar etanol pada produksi bioetanol dari kertas HPS bekas. Baik, penjelasan selanjutnya ada mengenai bioetanol. Menurut Rifda et al. 2022, bioetanol ini merupakan etanol yang diproduksi menggunakan bahan baku alami melalui proses biologis. Nah, bioetanol ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun bahan baku alami yang biasanya digunakan dalam proses produksi bioetanol ini meliputi glukosa, pati, dan juga selulosa. Nah, glukosa ini dapat diperoleh dari tanaman seperti tebu melalui hasil sampingan yang produksinya itu berupa tetes atau molasses. Sebagai bahan baku bioetanol, glukosa ini dapat langsung digunakan dalam proses peragian. Nah, selanjutnya ada pati. Pati ini banyak ditemukan pada jagung, singkong, sagu, dan beragam makanan pokok manusia yang mengandung karbohidrat. Nah, penggunaan pati ini perlu dilakukan penambahan enzim amilase untuk menghidrolisisnya menjadi glukosa. Penggunaan bahan baku pati sebagai bahan baku bioetanol secara umum ini akan bersaing dengan cadangan pangan bagi manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga bahan pangan. Selanjutnya ada selulosa. Selulosa ini merupakan bahan yang tidak bersaing dengan bahan pangan, sehingga selulosa diperkirakan akan mendominasi bahan baku bioetanol di masa yang akan datang. Sebagai bahan baku bioetanol, selulosa ini membutuhkan pengolahan awal yang lebih intensif dibandingkan dengan bahan baku lain. Nah, adapun proses pembuatan bioetanol ini biasanya melewati proses hidrolisis dan juga fermentasi. Untuk proses hidrolisis ini merupakan proses
perubahan atau konversi polisakarida menjadi monosakaridanya. Nah, untuk hidrolisis ini biasanya terjadi, pada bahan baku pati dan juga selulasa. Sedangkan fermentasi ini merupakan, proses produksi energi dalam keadaan anaerobik atau tanpa adanya, oksigen. Nah, fermentasi biasanya melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi untuk mengubah senyawa organik, terutama karbohidrat, menjadi produk yang lebih sederhana. Salah satu mikroorganisme atau mikroba yang biasanya digunakan dalam fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae ini banyak digunakan dalam fermentasi karena kemampuannya dalam mengkonversi glukosa menjadi etanol dengan efisiensi tinggi. Adapun contoh fermentasi glukosa menjadi bioetanol adalah reaksi dari glukosa dengan bantuan ragi diubah menjadi 2 etanol ditambah dengan 2 karbon dioksida. Nah, reaksi fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keasaman atau pH, mikroba, suhu, oksigen, dan juga waktu fermentasi. Nah, adapun keunggulan dari bioetanol ini adalah pertama, bioetanol ini dia ramah lingkungan. Dengan penggunaan bioetanol dapat mengurangi emisi karbon dioksida dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, bioetanol ini merupakan sumber energi terbarukan yang menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui seperti limbah pertanian. Lalu yang terakhir, bioetanol ini merupakan diversifikasi energi yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak konvensional. Baik, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai teknik imobilisasi. Menurut Wenning dan Herdasuti 2021, teknik imobilisasi ini merupakan metode untuk menempatkan sel mikroorganisme dalam matriks tertentu sehingga tetap aktif dan dapat digunakan berulang. Adapun teknik imobilisasi ini biasanya menggunakan bantuan enzim maupun mikroba. Manfaat dari penggunaan teknik imobilisasi antara lain pertama dapat mencegah kontaminasi silang selama proses imobilisasi berlangsung. Lalu yang kedua dapat memiliki kemudahan pemisahan dari campuran reaksi. Dan ketiga, memiliki stabilitas tinggi di mana sel yang terimobilisasi lebih stabil dalam bioreaktor dibandingkan dengan sel bebas sehingga dapat mengefisiensikan proses imobilisasi. Lalu yang terakhir adalah dapat digunakan kembali atau penggunaan berulang. Nah, sel yang dihasilkan dari yang terimobilisasi dapat digunakan berulang kali sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Nah, adapun aplikasi dari teknik imobilisasi ini yaitu yang pertama dilakukan pada produksi bioetanol. Nah, penggunaan teknik imobilisasi dalam produksi bioetanol ini dapat meningkatkan efisiensi fermentasi dengan menggunakan ragi terimobilisasi seperti Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang kedua itu dilakukan untuk pengolahan limbah menggunakan bakteri terimobilisasi untuk menurunkan kadar organik dalam air limbah. Dan yang terakhir, teknik imobilisasi juga digunakan pada produksi enzim yang memungkinkan produksi enzim secara berkelanjutan dengan menggunakan mikroorganisme yang terimobilisasi. Nah, adapun jenis-jenis teknik imobilisasi menurut Oktarina et al. 2017 adalah yang pertama ada attachment atau pelekatan. Sel mikroorganisme akan menempel pada permukaan padat melalui gaya elektrostatik atau ikatan kovalen. Lalu yang kedua ada entrapment atau penjebakan. Pada teknik ini, sel akan terjebak pada matriks berpori seperti gel polisakarida yang memungkinkan pertukaran nutrisi dan juga metabolit. Lalu yang ketiga ada containment atau kurungan. Pada teknik ini menggunakan penghalang fisik untuk menahan sel di lokasi tertentu. Yang keempat ada carrier binding, di mana sel akan diikat pada bahan pembawa atau carrier yang stabil dan juga tidak toksik. Yang kelima ada absorpsi. Pada teknik ini, molekul sel atau enzim akan menempel pada permukaan bahan pembawa melalui interaksi fisik seperti ikatan ionik dan hidrofobik. Lalu yang keenam ada
enkapsulasi, di mana sel akan dibungkus dalam kapsul atau matriks yang melindungi sel dari lingkungan eksternal. Dan yang terakhir ada self aggregation, di mana sel akan membentuk agregat secara alami yang meningkatkan konsentrasi sel dalam satu tempat. Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah fermentor, set destilasi, oven, hot plate, instrumen gas kromatografi, inkubator, refraktometer bricks, dan seluruh alat gelas yang digunakan pada laboratorium. Serta bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kertas HVS bekas NaOH, HCl2n, dry yeast dengan merek Han, Na-alginat, CaCl2, glukosa, Mg2SO4 dengan 7H2O, KH2PO4 serta NH4,2SO4. Baik, jadi untuk tahapan yang pertama itu adalah tahapan pelaksanaan yaitu pre-treatment kertas HVS bekas. Nah, pertama sampel kertas itu harus dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan blender, lalu ditambahkan 1,5 liter air dan NaOH 1,5%. Nah, selanjutnya dilakukan pencucian hingga mencapai pH netral dan dikeringkan. Nah, kertas yang sebanyak 100 gram yang telah mengalami pre-treatment tadi dihidrolisis dengan 1 liter HCl2n. Setelah dihidrolisis, barulah larutan tersebut dinetralkan kembali dengan NaOH 50%, lalu dianalisa kadar gula dengan refraktometer bricks. Baik, yang kedua adalah pembuatan sel imobil menggunakan Na-alginat 10% yang dicampurkan dengan dry yeast yang terlebih dahulu sudah diaktifkan. Campuran tersebut kemudian diteteskan ke dalam larutan CaCl2 7% hingga membentuk beads. Nah, beads ini harus dicuci dan direndam dengan larutan glukosa 5% dan diinkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama waktu 24 jam. Sebanyak 100 ml substrat hasil hidrolisis difermentasi dalam fermentor dan ditambahkan 250 ml larutan nutrisi yang di mana larutan nutrisi ini terdiri dari 0,1 gram NH4,2SO4, 0,025 gram KH2PO4, 0,025 gram MgSO4 dalam 7H2O, lalu dalam 1 liter Aquades. Nah, imobilisasi ini dimasukkan ke dalam fermentor dengan variasi konsentrasinya itu 5, 10, 15, 20, 25%. Nah, fermentasi dilakukan selama 4 hari dengan mengukur pH sebelum dan sesudah dari fermentasi. Larutan hasil fermentasi kemudian disaring dan hasil saringan ini akan dianalisis jumlah selnya dengan metode gravimetri, sedangkan larutan hasil fermentasi akan didestilasi dengan suhu 90 derajat Celcius dan diukur volume hasil destilasinya. Nah, hasil destilasi ini akan dianalisis kembali dengan yaitu konsentrasi bioetanolnya dengan menggunakan gas kromatografi. Pengaruh konsentrasi mobilisasi SC terhadap jumlah sel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al. 2021, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi imobilisasi sel SC, semakin banyak pula jumlah sel yang tumbuh dalam medium fermentasi. Hal ini disebabkan oleh pertama, peningkatan pertumbuhan sel. Konsentrasi imobilisasi yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak sel Saccharomyces cerevisiae terperangkap dalam bit sehingga pertumbuhannya meningkat. Yang kedua, minimnya pengaruh lingkungan. Sel yang terjebak dalam bit lebih terlindungi dari faktor lingkungan eksternal, mengurangi stres, dan meningkatkan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, hubungan dengan produksi bioetanol. Semakin banyak sel, semakin banyak enzim yang dihasilkan untuk mengubah glukosa menjadi bioetanol, meningkatkan hasil produksi. Yang keempat, batasan penggunaan sel terimobilisasi. Jika jumlah sel terlalu tinggi, persaingan nutrisi semakin meningkat, menyebabkan efisiensi fermentasi menurun dan kadar bioetanol yang dihasilkan justru berkurang. Pengaruh konsentrasi imobilisasi SC terhadap jumlah sel dan produksi bioetanol. Berdasarkan Levig, diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi imobilisasi sel SC, semakin banyak sel yang tumbuh dalam medium fermentasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan sel. Sel yang terjebak dalam bit lebih terlindungi dari faktor lingkungan, sehingga pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya meningkat. Yang kedua ada produksi bioetanol.
Lebih banyak sel berarti lebih banyak enzim yang mengubah glukosa menjadi bioetanol meningkatkan hasil fermentasi. Namun, pada konsentrasi imobilisasi 20-25%, produktivitas bioetanol mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh desak. Sel mengalami pecah membran atau autolisis menyebabkan kehilangan komponen sel penting dan menurunkan efisiensi fermentasi. Selanjutnya yaitu oksidasi bioetanol. Bioetanol dapat teroksidasi menjadi asam asetat menyebabkan penurunan kadar bioetanol dan perubahan pH medium fermentasi. Baik, berikutnya adalah keunggulan teknik imobilisasi. Yang pertama adalah mencegah kontaminasi produk. Yang kedua, kemudahan pemisahan dari campuran reaksi. Yang ketiga adalah kemudahan pemisahan untuk penggunaan kembali. Dan yang keempat adalah peningkatan stabilitas dalam kondisi ekstrim. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al. Tahun 2021 ialah teknik imobilisasi sel merupakan teknik untuk melekatkan suatu sel pada suatu bahan inert yang tidak larut dalam bahan tersebut. Konsentrasi imobilisasi sel Saccharomyces cerevisiae dapat meningkatkan konsentrasi bioetanol yang dihasilkan. Konsentrasi imobilisasi sel Saccharomyces cerevisiae yang terbaik yaitu pada konsentrasi 15% bobot per volume dengan jumlah sel sebesar 1,84 gram sel per liter, dan konsentrasi bioetanol yang dihasilkan adalah 8,19%. Produksi bioetanol dari kertas HVS bekas dengan bioteknologi modern dengan metode imobilisasi sel akan memberikan hasil konsentrasi bioetanol yang lebih tinggi, yaitu 8,19% dibandingkan dengan bioteknologi konvensional sel bebas, yaitu hanya sebesar 1,74%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami menjadikan sebagai acuan dan referensi kami dalam menyusun slide presentasi ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.